Mas, kebutuhan kita itu semakin banyak. Beras habis, minyak habis, yang lainnya juga habis. Sedangkan kamu ini pengangguran, tidak ada penghasilan. Mana mengandalkan uang dari gaji aku sebagai penjual sayur kecil-kecilan keliling seperti ini, Mas? Kata Mbak Yani marah. Apalagi kebutuhan sekolah anak kita yang semakin banyak, Mas. Mikir dong, Mas, mikir. Jangan gelengan terus diamben seperti itu, imbuh Mbak Yani. Setiap harinya terjadi pertengkaran antara Mbak Yani dengan suaminya, yaitu sebut saja Mas Toto. Mas Toto ini seorang pengangguran yang tadinya bekerja di pabrik. Namun Mas Toto ini dikeluarkan dari pabrik tempat dia bekerja karena di pabriknya tersebut mengalami pengurangan karyawan karena pabriknya tempat kerja Mas Toto mengalami kebangkrutan sebab telah ditipu oleh perusahaan lain. Maka dari itu Mas Toto dikeluarkan dari pabriknya dan dia mendapat uang pesangon terakhirnya yang jumlahnya tidak banyak. Uang pesangon yang didapat Mas Toto itulah dijadikan modal untuk Mbak Yani berjualan sayuran keliling. Biasanya dia kulakan di tempat penjual sayur yang jual dengan harga murah untuk nantinya dijual lagi, yaitu di grosir. Dan semenjak dikeluarkan dari pabrik itu, Mas Toto menjadi pengangguran karena usianya yang sudah cukup matang untuk mencari pekerjaan itu susah. Dia sudah sempat mencari pekerjaan dari tempat satu ke tempat lain, namun Mas Toto belum mendapatkan pekerjaan juga. Mas Toto sudah menganggur selama 6 bulan, dan setiap harinya hanya luntang-lantung di rumah. Padahal biaya yang dikeluarkan setiap harinya itu semakin banyak. Apalagi Mas Toto dan Mbak Yani mengikuti sebuah arisan dan arisannya itu udah dia dapat dan sekarang tinggal nyetorinya aja tiap minggu. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang terletak berada di samping sawah. Setiap hari di rumah itu terjadi pertengkaran. Ada masalah saja yang diperdebatkan. Mereka berdua juga punya anak, Anto sebut saja. Masih duduk di bangku kelas 4 SD. Dia juga sudah dolor mau bantu ibunya, yaitu Mbak Yani. Suatu ketika saat Mbak Yani baru saja pulang dari berjualan, Mas Toto terlihat masih tidur di bangku yang terbuat dari bambu. Ya sebut saja amben ya. Mas, bangun mas, ucap Mbak Yani sembari menepuk tubuhnya. Sedangkan kondisi rumahnya masih sangat berantakan, belum disapu, dan barang-barang juga berserakan di lantai. Mas Toto pun terbangun saat dibangunkan Mbak Yani. Apa sih ya? Ganggu aja orang lagi enak-enak tidur. Kamu itu kerjanya cuma tidur saja, Mas. Lihat itu rumahnya masih berantakan. Bukannya bantuin malah tidur. Aku itu capek, Mas. Tolong dong pengertian kamu, Mas. Aku udah keliling desa. Capek banget ini, Mas. Omelan Mbak Yani. Apa sih? Ribet banget, tinggal diberesin saja. Ganggu aja kamu. Sana-sana. Sejak Mas Toto keluar dari pabrik tempat dia bekerja, sikapnya jadi sering membentak Mbak Yani. Dan Mas Toto juga selalu uring-uringan. Mbak Yani hanya bisa mengelus dada dan menahan rasa tangisnya dengan sikapnya Mas Toto. Sore itu, Mbak Yani dengan tubuh yang lelah sehabis pulang keliling jualan sayur dengan naik sepeda, ia melanjutkan untuk beres-beres rumahnya. Sedangkan Mas Toto malah kabur, entah pergi kemana. Biasanya Mas Toto kalau sore pergi ke warung untuk ngopi dengan tetangga sekitarnya. Dia bahkan selalu berhutang di warung tersebut. Hutangnya saja sudah menumpuk. Mungkin sudah ratusan cangkir yang belum dibayar. Akan tetapi Mas Toto belum pernah membayarkan hutang-hutangnya tersebut. Mbok, biasa ya mbok, kopi 1, ucap Mas Toto. Halah, pasti ngutang lagi kue tok. Lalu Mas Toto pun hanya tersenyum, meringis saja, tanpa merasa bersalah sama sekali. Muka tembok pun dia keluarkan. Tok, utangmu itu sudah menumpuk. Kapan mau bayar? Tanya mbok penjual warung. Sabar mbok, nanti pasti akan aku bayar kok, jawab Mas Toto. Singkat cerita, suatu ketika Mas Toto pagi-pagi sekali sudah rapi entah mau pergi kemana. Mbak Yani yang penasaran pun menanyakan kepada suaminya itu. Sampean mau kemana mas? Tumben jam segini sudah rapi begitu, tanya Mbak Yani. Mau cari kerjaan. Bosan aku bertengkar sama kamu terus. Alhamdulillah akhirnya sampean sadar juga mas. Sudah, aku pergi dulu, jawab Toto. Kamu gak mau sarapan dulu mas? Emangnya sampean mau cari kerja di mana? Gak usah lah, gak tahu nanti, ucapnya. Ya udah kamu hati-hati ya mas. Semoga sampean cepat dapat kerjaan. Mas Toto menggunakan motor bututnya pergi untuk mencari pekerjaan yang tidak tahu kemana arahnya.
Seluruh jalanan dia telusuri dengan motor bututnya yang lajunya tidak kencang seperti motor-motor zaman sekarang yang canggih-canggih dan memiliki kecepatan maksimal. Mas Toto mendatangi toko-toko, siapa tahu ada lowongan pekerjaan. Namun saat Mas Toto mencoba melamar pekerjaan di toko tersebut, di toko itu sedang tidak membutuhkan karyawan. Dari toko ke toko Mas Toto datangi, namun semuanya tidak ada yang membutuhkan tenaganya atau tidak membutuhkan karyawan. Dari pagi sampai sore, dia tidak mendapatkan hasil apapun yang diharapkannya. Yang ada, bensin beberapa liter habis, uang saku pun amblas yang dikasih istrinya dari hasil berjualan sayuran. Saat Mas Toto meletakkan motor bututnya di depan toko tersebut, tiba-tiba saja pandangan Mas Toto tertuju tembok yang ada di depan toko itu. Banyak sekali brosur-brosur yang ditempelkan. Mas Toto pun mendekati, karena siapa tahu ada lowongan pekerjaan. Dan saat dia membaca lebih teliti brosur tersebut satu persatu, dan Mas Toto tertuju pada salah satu brosur yang ada. Di dalam isi brosur tersebut terdapat nama tempat untuk melakukan ritual pesugihan yang akan membuat pelaku ritual tersebut yang melakukan pesugihan akan menjadi kaya raya. Katanya dijamin cespleng sama paranormalnya. Mas Toto pun memiliki niatnya untuk melakukan kesempatan tersebut. Brosur alamat tempat pesugihan tersebut Mas Toto ambil dari tembok tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Akhirnya Mas Toto tidak jadi membeli air minum dan buru-buru untuk pulang. Karena sudah buntu, tidak tahu harus mencari pekerjaan kemana lagi, hilang arah. Dan di rumah Mbak Yani selalu saja memarah-marahi Mas Toto. Akhirnya Mas Toto memiliki niat untuk melakukan pesugihan tersebut. Sesampainya di rumah dia langsung ditanyai oleh Mbak Yani, "Gimana Mas? Apa udah dapat kerjaan sampean?" "Belum Yan. Kamu doakan aku saja supaya cepat dapat pekerjaan, gak usah cerewet kamu." "Iya Mas." Malam harinya Mas Toto duduk termenung di depan teras rumahnya. Duduk di bangku yang terbuat dari bambu yang disertai dengan suara jangkrik yang saling bersautan dan katak di sawah samping rumahnya. Mas Toto menatap ke arah langit sembari membayangkan jika nantinya dia akan menjadi orang kaya raya secara mendadak. Dia pun melihat dan membaca kembali pada brosur yang sore tadi ditemukannya. Namun Mas Toto pun berpikir kembali, bagaimana dia bisa pergi ke tempat tersebut, sedangkan tempat itu berada di kaki gunung yang letaknya sangat jauh dan memerlukan biaya yang sangat banyak. Dia tidak memiliki uang untuk ongkos pergi ke tempat pesugihan tersebut. Akhirnya, Mas Toto pun berpikir lebih keras lagi untuk mempersiapkan semuanya. Suatu ketika, Mas Toto sedang mencari pekerjaan kembali karena siapa tahu ada keberuntungan yang menghampiri dirinya. Namun tetap saja hasilnya sama nihil. Mas Toto belum mendapatkan pekerjaan lagi. Karena lelah dia pun berhenti sejenak di sebuah taman untuk beristirahat. Sembari melihat hiruk-pikuknya jalan raya yang banyak orang berlalu lalang di jalan. Dia duduk di bangku taman yang menghadap ke arah jalan raya. Tiba-tiba dia melihat ada seorang laki-laki yang datang menghampiri Mas Toto. Namun orang tersebut sangat asing baginya. Dengan tubuh yang tinggi besar dan menggunakan jaket berwarna hitam membawa tas selempang, sosok laki-laki tersebut menghampiri dia. "Selamat siang Mas." Iya selamat siang, ada apa ya Pak?" "Sebelumnya saya boleh duduk dulu di sampingnya Mas?" "Iya Mas, boleh silakan, monggo." Lalu sosok laki-laki tersebut duduk di sampingnya Mas Toto. "Jadi gini Mas, saya ini seorang rentenir. Saya mau menawarkan kepada Mas tambahan modal. Jika Mas membutuhkan uang, Mas bisa pinjam sama saya." Jelas rentenir itu. Sontak Mas Toto pun terfikirkan pada brosur untuk pesugihan tersebut. Namun dia mencoba bertanya-tanya terlebih dahulu tentang syarat pinjam uang kepada rentenir itu. "Syaratnya apa Mas kalau saya pinjam uang?" "Syaratnya ya ada bunganya. Uang yang dipinjam nanti dikembalikan 2 kali lipat." Lalu Mas Toto pun berpikir kembali tentang syarat yang diberikan oleh rentenir tersebut. Tapi dia berpikir kalau nantinya ritual pesugihan yang dilakukannya berhasil, kan Mas Toto bisa mengembalikan uang dari rentenir tersebut. Akhirnya dia pun meminjam uang kepada rentenir sebagai ongkos untuk berangkat ke tempat ritual pesugihan. "Kalau begitu kebetulan sekali Mas, saya mau pinjam uangnya Mas. Saya pasti akan mengembalikannya 2 kali lipat." Kemudian rentenir tersebut memberikan uang yang jumlahnya banyak kepada Mas Toto sesuai yang dipinjamnya. Sebelum uang yang dipinjamkan ke Mas Toto diberikan oleh sang rentenir tersebut mengajak Mas Toto supaya dia bisa tahu rumahnya di mana.
dan nanti uangnya akan diberikan setelah sampai di rumahnya Mas Toto. Setelah sampai dan rentenir memberikan uang kepada Mas Toto, rentenir itu pun pergi meninggalkan rumahnya. Mas Toto pun langsung masukkan uangnya yang dipinjam dari rentenir tersebut ke dalam kresek plastik. Singkat cerita, Mas Toto pun akan menuju ke suatu tempat. Tapi sebelum itu, dia menceritakan kepada Mbak Yani tentang apa yang akan dilakukannya nanti dan apa yang sudah dilakukannya meminjam uang kepada rentenir. Dan setelah Mas Toto sudah mendapatkan ongkos untuk berangkat ke tempat pesugihan itu, dia berniat untuk besok berangkat ke sana sendirian. Malam itu juga, Mas Toto mempersiapkan semuanya dengan mengemasi pakaiannya untuk dibawanya nanti ke tempat pesugihan. Mbak Yani pun mencecar berbagai pertanyaan kepada suaminya. Dan singkat cerita, tanpa rundingan, Mas Toto pun berangkat. Pagi sekali, Mas Toto sudah terbangun dan bersiap-siap untuk berangkat ke tempat ritual. Dia pun pergi ke terminal untuk naik bus antar kota, antar provinsi. Perjalanan yang ditempuh oleh Mas Toto menuju ke tempat pesugihan tersebut cukup jauh, sekitar lebih kurang 5 jam perjalanan. Di perjalanan dia tertidur, ya karena mengantuk. Dan beberapa jam kemudian akhirnya Mas Toto pun sampai di tempat yang dituju. Namun, Mas Toto harus berjalan kaki menuju ke tempat bawah lereng kaki gunung tersebut karena tidak ada angkutan di sana. Setelah lelahnya terobati karena tadi istirahat dan meminum air putih yang dibawanya, Toto kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Beberapa saat kemudian akhirnya Mas Toto pun sampai di sebuah tempat yang sebut saja tempat padepokan yang ada di sana. Dan di sana dia menemui juru kunci yang ada. "Permisi," ucap Mas Toto di ambang pintu yang terbuka. "Masuk." Akhirnya Mas Toto pun masuk ke dalam menemui juru kuncinya. "Seperti biasa, saya tahu maksud sampean tuh datang ke sini. Pasti kan mau mencari kekayaan?" "Iya, Mbah. Tapi ada syaratnya, Mas. Apa sampean sanggup?" tanya juru kunci. "Apa Mbah syaratnya?" "Nanti saat kamu melakukan ritual, sebelumnya harus puasa mutih, tidak makan, tidak minum, dan tidak buang air kecil. Apa kamu kuat?" Juru kunci tersebut terus saja menjelaskan syarat-syarat yang nantinya akan dilakukan oleh para pelaku pesugihan. "Ritual yang akan kamu lakukan itu nanti di bawah pohon besar, yaitu pohon keramat, dan nanti kamu akan melakukan ritual tersebut di sana. Dan sebelumnya, kamu harus punya foto target yang akan kamu dijadikan tumbal, karena ini tidak gratis. Dan nanti kamu akan merapalkan mantra di bawah pohon keramat itu sambil menunjukkan foto target tumbal. 3 hari paling lama. Kalau daun pohon keramat jatuh menghampiri tubuhmu berarti kamu berhasil, dan simpan daun tersebut. Tapi jika selama 3 hari daun pohon itu tidak jatuh-jatuh, berarti kamu gagal dalam ritual. Dan silahkan pulang." Setelah sudah diberikan wejangan dan tata cara ritualnya, juru kunci tersebut mengatakan kepada Mas Toto untuk datang lagi ke sini minggu depan saat hari Kamis. Karena ritual yang akan dilakukannya tersebut adalah pada hari Jumat Legi. Akhirnya Mas Toto pun pulang kembali ke rumahnya. Setelah seminggu Mas Toto pulang, akhirnya dia pun kembali lagi ke tempat pesugihan pohon keramat untuk melakukan ritual. Mas Toto juga sudah menyiapkan foto target keluarganya yang nantinya akan dijadikan tumbal. Seperti biasa Mas Toto menaiki bus yang kemarin. Karena Mas Toto memang sengaja meminjam uang kepada rentenir tersebut dengan jumlah yang banyak, dan itu uang pinjaman masih bersisa banyak tuh. Sesampainya di tempat juru kunci tersebut, Mas Toto pun duduk dulu. Dia pun menemui juru kunci yang ada di sana. Sore itu Mas Toto diberikan sebuah mantra oleh juru kunci untuk nantinya melakukan ritual di bawah pohon keramat. Saat sehabis maghrib, Mas Toto langsung diantarkan oleh juru kunci menuju ke tempat pohon keramat itu. Letaknya pohon keramat cukup jauh dari tempat padepokan tersebut. Mas Toto dan juru kunci berjalan kaki di tengah kegelapan malam, hanya dengan senter sebagai penerangan jalannya. Namun sebelum Mas Toto menuju ke tempat pohon keramat, dia diajak oleh juru kunci ke tempat air terjun yang ada di sana. Di tempat air terjun itulah Mas Toto harus mandi suci sebelum melakukan ritual di bawah pohon keramat. Mas Toto pun digandeng untuk menuju ke air terjun tersebut oleh juru kunci dengan perlahan-lahan, sambil semua tubuhnya ditenggelamkan. Dan tak lupa merapalkan mantra pada saat Mas Toto
menyemplung ke dalam kubangan air terjun itu. Dia pun merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Setelah selesai proses mandi suci, Mas Toto barulah ke tempat bawah pohon keramat. Di samping pohon tersebut ada sebuah tempat untuk diletakkannya foto target sebagai tumbal. Mas Toto pun meletakkan terlebih dahulu foto target sebagai tumbal karena diperintahkan oleh juru kunci. Setelah itu Mas Toto mulai duduk di bawah pohon keramat, duduk bersila untuk bertapa melakukan ritualnya. Dia duduk di bawah pohon dengan beralaskan daun pisang. Juru kunci mengatakan kepada Mas Toto waktu untuk melakukan ritualnya. Pada saat juru kunci tersebut sudah memerintahkan, tubuhnya Mas Toto masih menggigil dan terasa dingin karena disiram dengan air tadi. Sekitar pukul 8 malam, juru kunci tersebut mengatakan kepada Mas Toto, "Silahkan kamu rapalkan mantranya dan jangan makan minum atau buang air. Lakukan ini selama 3 hari. Kalau sebelum 3 hari kamu sudah mendapat daun yang jatuh, maka kamu kembali ke padepokan saya." Mas Toto pun mengangguk mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Juru Kunci. Lalu, juru kunci tersebut pergi meninggalkan dia sendirian di bawah pohon keramat. Mas Toto mulai merapalkan mantranya yang sudah diberikan oleh juru kunci. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuhnya dan disertai dengan angin kencang, membuat bulu kuduknya merinding hebat, serta terdengar suara-suara hewan yang ada di dekat pohon keramat tersebut, membuat suasana malam itu semakin mencekam, dan seakan-akan banyak makhluk gaib lainnya yang mengawasinya di belakang Toto. Namun dia teringat tentang omelan istri, kebutuhan yang di depan muka. Beras habis, lombok brambang entek. Itu lebih mengerikan daripada penampakan gaib yang ada saat ini di bawah pohon keramat. Toto pun terus merapalkan mantranya tanpa menghiraukan keadaan sekeliling. Saat sedang merapalkan mantranya, tiba-tiba saja Mas Toto dikejutkan dengan adanya sosok harimau yang menyeramkan. Sosok harimau tersebut berada di depan tubuhnya Mas Toto dengan tatapan yang tajam. Meskipun tubuhnya Mas Toto sudah gemetaran dan ketakutan, namun dia tetap mencoba untuk tetap tenang sembari merapalkan mantranya. "Ingat di rumah, beras habis, bumbu entek, lombok brambang entek, bayaran sekolah, uang saku tiap hari." Banyak di kepalanya. Dia tetap yakin merapalkan mantranya, tak menghiraukan penampakan-penampakan. Beberapa saat kemudian, harimau tersebut pun menghilang, meninggalkan diri dari hadapan Mas Toto. Gangguan-gangguan terus berlanjut. Saat sekitar jam 12 malam, Mas Toto mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Suara langkah tersebut semakin dekat, semakin jelas suaranya. Tubuhnya Mas Toto semakin gemetaran, dan keringat dingin keluar dari tubuh membasahi bajunya. Karena Mas Toto tahu sosok itu seperti sosok raksasa, karena suara langkahnya itu sangat berat dan ada bayangan hitam besar. Saat sudah berada tepat di belakang tubuhnya Mas Toto, sosok tersebut mengeluarkan eramanya di belakang pundaknya. Dia yakin kalau sosok tersebut adalah sosok genderuwo. Dia terus merapalkan mantranya hingga terdengar kembali suara wanita yang bersenandung di atas pohon keramat tersebut, membuat Mas Toto semakin merinding ketakutan. Namun dia masih tetap melawan rasa takutnya tersebut. Lebih takut jika beras habis, kelaparan, anak minta uang jajan, SPP, istri yang ngomel. Mas Toto tetap melanjutkannya. Singkat cerita, hari sudah pagi. Matanya Mas Toto sudah menghitam karena menahan rasa kantuk semalaman. Tapi pagi itu dia masih tetap melanjutkan merapalkan mantranya tanpa henti. Sampai akhirnya Mas Toto melihat ada sehelai daun keramat itu jatuh tepat di hadapan dia. Dan daunnya itu beda bentuknya dari daun-daun yang berserakan yang lainnya. Mas Toto pun memberhentikan membaca mantra. Kemudian daun tersebut Mas Toto masukkan ke dalam sebuah kertas yang bertuliskan mantra. Lalu dia kembali ke tempat padepokan sesuai apa yang dikatakan juru kunci. Mas Toto melewati pohon-pohon yang menjulang besar yang tumbuh di hutan-hutan liar itu menuju ke tempat padepokan sendirian. Untungnya, suasananya masih terang karena Mas Toto kembali ke tempat padepokannya itu di siang hari, dan sebelum 3 hari ritual itu, Toto sudah selesai. Sesampainya di padepokan, Toto menemui kembali juru kuncinya. "Gimana? Sudah kamu dapatkan daun itu?" "Sudah Mbah, ini daunnya," ucap Mas Toto memperlihatkan daun keramat yang didapatnya. "Bagus,
Nanti daun ini kamu simpan dengan baik, karena daun ini yang nantinya akan melancarkan rezekimu, dan daun ini yang akan memberikan uang gaib. Jelas juru kunci. Baik mbah. Lalu syaratnya apa lagi mbah? Tanya Mas Toto kemudian. Setelah pulang dari sini, kamu siapkan ruangan khusus untuk melakukan ritual. Dan ritual tersebut kamu lakukan pada malam-malam tertentu saja, ucap juru kunci. Malam apa lagi mbah? Tanyanya. Malam yang dilakukan untuk ritualnya adalah setiap malam Jumat Wage. Nanti sosok sesembahan akan datang beserta dengan pengawalnya. Nantinya pengawal tersebut akan membawakan uang yang jumlahnya banyak. Jelas juru kunci. Apakah ada syarat lain, Mbah? Kemudian juru kunci tersebut mengambilkan secari kertas kepada Mas Toto, dan dia pun menerima mantra yang diberikan oleh juru kunci. Lalu Mas Toto pun pulang ke rumah karena sudah mengerti semua syarat yang diucapkan oleh juru kunci. Dia pun pulang dengan menggunakan bus yang lewat di depan jalan depan hutan tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Mas Toto langsung menyiapkan ruangan khusus untuk tempat ritualnya. Kebetulan di rumahnya Mas Toto tersebut ada sebuah kamar yang kosong tidak dipakai. Jadi Mas Toto mempergunakan kamar itu untuk melakukan ritual nanti. Kemudian Toto pergi ke suatu tempat untuk membeli perlengkapan sebagai syarat ritual di dalam rumahnya. Seperti yang sudah diucapkan oleh juru kunci, Toto juga membeli syarat-syaratnya dengan menggunakan uang yang dipinjamnya dari rentenir. Mas Toto pergi ke sebuah pasar untuk mencari syarat tersebut, dan setelah mendapatkan semua syaratnya, Toto kembali lagi ke rumah. Mbak Yani tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut, hingga suatu ketika, malam Jumat Wage pun datang. Mas Toto akan melakukan ritual pertamanya. Dia melakukan ritual tersebut pada saat malam hari, sekitar pukul 12 malam. Istri dan anaknya sudah tertidur, jadi Mas Toto bisa leluasa untuk melakukan ritual. Malam Jumat Wage tersebut, Mas Toto langsung merapalkan mantranya yang sudah diberikan oleh juru kunci pada saat itu. Mas Toto juga sudah membakar kemenyan. Saat Mas Toto sedang merapalkan mantranya, tiba-tiba saja dia merasakan hawa dingin karena ada angin yang masuk ke dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja ada kepulan asap yang datang ke dalam ruangan tersebut. Toto melihat dari kepulan asap tersebut berubah menjadi sosok wanita cantik, seperti ratu kerajaan beserta dengan pengawalnya, sama seperti apa yang diucapkan oleh juru kunci saat itu. Kemudian, pengawal tersebut memberikan uang yang jumlahnya sangat banyak dan beberapa emas kepada Mas Toto. Lalu sosok itu beserta dengan pengawalnya tersebut menghilang dengan meninggalkan asap dan bau yang sangat wangi sekali. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, Mas Toto kembali ke kamarnya dan dia membawa uang serta emas yang sudah diberikan oleh sosok itu. Lalu, uang dan emas tersebut dia simpan di dalam lemari beserta dengan daun keramat. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Mas Toto dan Mbak Yani sudah menjelma menjadi orang kaya. Mereka langsung merenovasi rumahnya yang reot itu. Bahkan mereka bisa membeli apapun yang mereka mau. Saat ditanyai oleh Mbak Yani dari mana uang yang didapat, Toto selalu menjawab kalau dia usaha bisnis online. Diajari temannya waktu itu dia pergi beberapa hari, padahal dia melakukan ritual. Mbak Yani pun percaya-percaya aja dengan suaminya, dan dia senang, bahagia karena apa yang diinginkannya selalu dituruti oleh suaminya. Suatu ketika Mbak Yani saat sedang tidur, dia bermimpi. Mbak Yani bermimpi didatangi oleh sosok yang memiliki badan tinggi besar, dan sosok tersebut ingin menerkam Mbak Yani. Sosok itu mengatakan kepada Mbak Yani dengan ancamannya. Sontak Mbak Yani pun terperanjat, terbangun. Mbak Yani pun terbangun dengan keadaan tubuhnya yang berkeringat, membasahi tubuh dan nafasnya yang masih ngos-ngosan. Kemudian Mas Toto yang ada di sampingnya Mbak Yani itu pun ikut terbangun karena mendengar suara jeritan dari istrinya. "Kamu kenapa?" Aku mimpi buruk, Mas." Masih dengan nafas ngos-ngosannya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Itu cuma mimpi. Mimpi itu kembang tidur. Memangnya kamu mimpi apa sih? Tanya Mas Toto penasaran. Aku mimpi mau diterkam sosok tinggi besar, Mas. Seram sekali itu. Dan dia mengatakan, aku harus mati, Mas. Jawab Mbak Yani. Sudahlah, lupakan. Itu cuma mimpi. Kamu itu ganggu aku waktu tidur saja. Jawab Mas Toto. Lalu Mbak Yani pun kembali melanjutkan tidurnya lagi. Singkat cerita, suatu ketika pada saat malam hari, Mbak Yani tidur di kamar sendirian.
karena Mas Toto pergi entah kemana. Dan saat malam itu, Mbak Yani mendengar ada suara-suara aneh di samping kamarnya. Karena samping kamarnya tersebut itulah sebagai tempat ritual. Mbak Yani mendengar ada suara wanita yang bersenandung, dan juga Mbak Yani mendengar ada suara cakaran dari tembok samping kamarnya. Srek, srek. Sontak Mbak Yani pun ketakutan karena dia mendengar ada suara wanita yang bersenandung dan suara cakaran seperti kuku pada dinding. Mbak Yani seketika langsung merinding. Tubuhnya perlahan-lahan mengeluarkan keringat. Esok paginya, tiba-tiba tubuhnya Mbak Yani merasakan gatal-gatal dan perutnya sakit sekali. Bahkan Mbak Yani merasakan begah pada perutnya seperti membesar. Mbak Yani pun merinding kesakitan saat itu. Tapi Mas Toto belum juga pulang entah kemana. Sakit. Sesaat kemudian, Mas Toto pun akhirnya pulang juga. Dia menanyakan istrinya yang terlihat kesakitan. "Kamu kenapa?" tanya Mas Toto. "Perut aku sakit banget Mas, sama pusing. Gatal-gatal juga tubuhku," jelasnya. "Lah kok bisa? Sakitnya barengan datangnya?" Aku juga nggak tahu Mas. Memangnya kamu dari mana sih Mas?" "Main di rumah teman lama. Ya udah nanti sore kita ke dokter aja." Kemudian sore itu juga dengan segera Mbak Yani dibawa ke dokter oleh Mas Toto. Sesampainya di tempat, Mbak Yani langsung diperiksa oleh dokter dan diberikan obat pereda rasa gatal saja. Sakit Mbak Yani pun semakin parah. Dia dengan perut yang membuncit dan sekujur tubuhnya ditumbuhi dengan bisul yang bernanah. Bahkan baunya sangat busuk sekali, membuat Toto tambah berpaling dengan Mbak Yani. Dia lebih suka pergi keluar rumah dan menemui Sarah, selingkuhannya. Mereka selalu ketemuan di hotel, check-in. Udah punya duit banyak. Ya, harta tata wanita, ya kan? Bahkan Mas Toto dan Sarah juga melakukan hubungan intim yang sangat dilarang. Meskipun Sarah seorang janda dan sudah pernah menikah, tapi dia belum juga memiliki anak. Sehingga Sarah wanita perebut suami orang itu tampak mempesona di mata Toto. Dan tambah gatel dia. Rayu terus si Totonya. Diajak berhubungan ya tentu mau aja. Apalagi melakukan itu bersama dengan seseorang yang punya uang banyak. Nah, pernah diceritain juga nih, saat mau melakukan itu, di kasurnya itu ditebarin uangnya Toto tuh banyak banget, kayak spray terbuat dari uang gitu. Saat akan melakukan sama Sarah, Mas Toto tidak peduli sama sekali dengan Mbak Yani yang sedang melawan sakit yang dideritanya itu. Semenjak ada Sarah, perhatiannya berubah kepada Sarah tanpa peduli dengan istri sahnya. Di sisi lain, Mas Toto yang main belakang dan menyakiti hati istrinya, Mbak Yani terus meronta-ronta kesakitan yang teramat. Tubuhnya semakin kurus dengan perut yang membuncit karena tidak nafsu untuk makan sama sekali, kayak busung lapar gitu. Akhirnya kedua orang tua Mbak Yani yang mengetahui kalau Mbak Yani tengah sakit-sakitan, mereka datang ke rumahnya untuk menjaga dan merawat karena suaminya sama sekali tidak peduli dengannya. Yang penting uang jatah bulanan lancar, begitu kata Toto. Setiap malam Mbak Yani selalu melihat ada bayang-bayang hitam di dalam kamarnya. Dan dia juga mencium aroma yang sangat busuk sekali serta bau kembang-kembangan. Terdengar suara wanita yang bersenandung dari balik jendela kamarnya. Tidak hanya itu, sosok bayangan hitam itu juga berubah menjadi sosok yang sangat-sangat mempesona. Ganteng, tampan, berwibawa, seakan-akan mengajak Mbak Yani dengan halus tanpa ancaman. Beberapa saat kemudian, kedua orang tuanya yang menginap di rumah Mbak Yani segera datang ke kamar untuk melihat apa yang terjadi karena terdengar suara teriakan dari Mbak Yani. Malam itu Mbak Yani segera memejamkan kedua matanya, berharap segera tidur. Namun tetap saja tidak bisa karena dia mendengar ada suara gaduh yang entah dari mana asalnya. Tapi terdengar jelas di telinga Mbak Yani. Banyak orang berkerumun yang berdebat, namun entah di mana. Malam itu juga hujan deras membuat suasana mencekam. Dia ketakutan serta merinding kedinginan yang disusul sakit pada bagian kepalanya. Sedangkan Mas Toto sudah beberapa hari ini tidak pernah pulang sama sekali ke rumah. Semenjak Kaya Raya dan Mbak Yani yang sakit-sakitan, Mas Toto jadi semena-mena dan tidak peduli sama sekali dengan keluarganya. Meskipun sekarang dia sudah punya usaha yang sukses, tapi Mas Toto seakan tidak terlalu mempedulikan karena dia mengharapkan pesugihan yang dilakukannya. Keesokan harinya, Mbak Yani menjadi lebih sering melamun dengan pandangan yang kosong dan kadang menangis, kadang tertawa sendiri seperti orang edan. Bahkan dia sudah lupa dengan anaknya. Dia terus merintih sakit dan memukul-mukul perutnya sendiri yang terasa sakit, serta kepalanya yang selalu sakit secara tiba-tiba.
Bisul-bisul yang ada di tubuhnya itu semakin parah, semakin besar, dan memecah, dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Karena tidak tega melihat keadaan Mbak Yani yang semakin memburuk itu, akhirnya bapaknya mencarikan orang pintar. Pak Joko datang ke rumahnya Mbak Yani untuk menerawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Yani. Kemudian Pak Joko duduk di samping ranjangnya Mbak Yani dan membacakan doa-doa dengan perlahan-lahan. Yani pun memberontak, berteriak-teriak merintih. Yang kemudian kedua mata Mbak Yani terbelalak melotot, menatap tajam ke arah Pak Joko. "Pergi dari tubuh ini, atau akan saya bakar." Namun Mbak Yani terus memberontak. Tanpa ampun Pak Joko terus membacakan doa-doa supaya sosok yang ada di dalamnya itu kepanasan dan tersiksa. Perutnya Mbak Yani semakin membesar. "Ah!" teriak Mbak Yani. Pak Joko mengelus perutnya Mbak Yani sambil membacakan doa-doa dengan sarung tangan yang selalu dipakainya saat akan menyembuhkan seseorang. Bersamaan dengan itu sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Yani pun keluar dengan sendirinya, dan Mbak Yani pun ambruk pingsan karena kelelahan melawan sosok yang ada di dalam tubuh yang membuat badannya gatal-gatal. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mbak Yani pun sadar dari pingsannya. Dia langsung diberikan air putih yang sudah didoakan oleh Pak Joko. "Diminum dulu Mbak." Segera Mbak Yani meneguk air putih yang sudah didoakan oleh Pak Joko tadi. Setelahnya Pak Joko menjelaskan semuanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Yani dan Mas Toto. "Jadi, saya akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi setelah saya lihat suami Mbak Yani ini telah menyimpang, melakukan ritual untuk kekayaan, dan Mbak Yani yang akan dijadikan tumbal sebagai bayarannya." "Astagfirullahaladzim!" ucap semuanya yang ada di situ. Akhirnya Mbak Yani dan kedua orang tuanya tahu dari mana kekayaan yang didapat oleh Toto dengan begitu cepat. Ternyata dengan melakukan pesugihan. Mbak Yani dan kedua orang tuanya pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Joko karena sudah menyelamatkan Mbak Yani dari target tumbal yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Sementara itu di sisi lain, Mas Toto yang sedang akan berlibur dengan selingkuhannya di perjalanan mengalami kecelakaan. Mobilnya tabrakan beruntun hingga mobil ringsek, dan Toto pun meninggal dunia di tempat dengan keadaan tubuhnya yang hancur. Sedangkan Sarah dirawat di rumah sakit, dan Sarah meminta maaf kepada Mbak Yani setelah sembuh atas kesalahannya selama ini sudah merebut suaminya. Mbak Yani pun sudah memaafkan Sarah, dan sekarang Mbak Yani sudah sembuh seperti semula. Sedangkan Toto yang telah melakukan pesugihan dan menargetkan istrinya untuk dijadikan tumbal, dia sendirilah yang dijadikan tumbal, kata Pak Joko. Ternyata sosok itu murka karena Mbak Yani tidak jadi ditumbalkan. Ya akhirnya ya si Toto sendiri kecelakaan. Alhamdulillahnya Mbak Yani sudah berhasil disembuhkan dan tidak terlambat. Semenjak saat itu akhirnya Mbak Yani dan anaknya ikut tinggal di rumah kedua orang tuanya. Dan rumah mewah yang dibangun Mas Toto dengan hasil pesugihan itu sekarang terbengkalai. Tidak hanya itu, semua usahanya Toto juga mengalami kebangkrutan dengan tiba-tiba. Dan demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial masyarakat yang ada di Pulau Jawa khususnya tentang pesugihan. Semua nama dan tempat sudah disamarkan dan dibikin alur sebaik mungkin supaya bisa dicerna lebih mudah. Jangan pernah berniat untuk menggunakan ilmu hitam ya, melakukan ritual apapun itu, karena sejujurnya itu merugikan kita diri sendiri. Jalani aja apa yang ada ya, nikmati. Terkadang kita terjebak dalam pikiran sendiri dan diperbudak oleh pikiran sendiri. Merdekalah dari diri sendiri ya. Saya pamit, wassalamualaikum. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS. Semoga terhibur ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.